Kami memuji Engkau Tuhan, Bapa kami yang baik. Malam hari ini kami naikkan ucapan syukur kami. Biar ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
syukur kami kepadamu Tuhan, dan hanya untuk-Mu semua pujian kami, penyembahan kami yang terbaik, yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Atas semua yang terjadi, Kau selama-lamanya bertahta di hidupku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih bertahta dalam hidup kami, bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan untuk Kau Tuhan malam hari ini. Thank you Lord. Tuhan, kami yang ajaib, sanggup lakukan. Ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang melawat dan menjamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan. Kau Allah kami yang setia, Bapa kami yang mulia. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami
Kau Bapa kami yang setia. Ya Tuhan, makasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku
Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Siap diberkati firman? Hanya yang lapar dan haus akan kebenaran yang akan dipuaskan. Amin. Setiap kali persiapkan hati yang lapar dan haus akan kebenaran, saudara pulang dipuaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara Bapak Ibu Saudara pernah melihat bahwa seorang bayi lahir lalu berjalan dengan sempurna? Tidak pernah ya? Kalau ada itu bayi ajaib. Yang normal dari usia 12 bulan sampai usia 19 bulan dia belajar berjalan lalu berjalan dengan sempurna. Nah dengarkan saya, survei membuktikan bahwa ketika anak itu belajar jalan setiap jam dia jatuh 17 kali. Saudara tidak pernah ngitung ya, orang-orang pintar itu lo ngitung. 17 kali. Jadi seorang anak bisa berjalan itu tidak tahu dia jatuh berapa ratus ribu kali dia jatuh. Baru bisa berjalan dengan sempurna. Nah Alkitab mencatat kepada kita seperti ini dalam Amsal pasal 24 pada ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat dan kita semua hafal. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju bilang amin. Yang mau dapat masa depan penuh harapan, lambai-lambaikan tangan kuat-kuat. Ya beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Pertanyaan saya, apakah itu terjadi seketika? Apa itu terjadi instan? Apa itu terjadi sulapan? Apa itu terjadi simsalabim abrakadabra? Lalu jadi masa depan penuh harapan. Apa begitu? Nah, harus melewati yang namanya proses. Coba semua bilang proses. Seorang hamba Tuhan berkhotbah di gereja di Pasirian tempat kami dibilang begini. Orang yang mau progres tanpa melewati proses dia akan menjadi seorang tukang protes. Catat baik-baik kalimat ini. Quote bagus sekali. Saya baru dapat beberapa minggu yang lalu. Seorang yang mau progres tanpa melewati proses, dia akan tampil sebagai orang tukang protes. Nah hari ini saya mau katakan bahwa semua rancangan yang baik dari Tuhan tidak terjadi secara otomatis, tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak terjadi instan, tidak terjadi sulapan, tapi melewati yang namanya, kok udah seru, yang namanya, ya. Nah enak ya, omongnya aja udah enggak enak ya. Tapi itulah yang harus kita lewati. Saya membawa saudara kepada kehidupannya Yusuf. Semua tahu ya Yusuf. Umur 17 sudah dapat mimpi. 2 kali mimpinya luar biasa. Dia akan menjadi seorang pemimpin. Dia akan menjadi orang nomor 2. Tapi dia juga melewati yang namanya proses. Dimulai dari rumah bapaknya. Dia sangat dicinta oleh bapaknya. Dipakaikannya jubah maha indah. Nah itu menimbulkan iri hati saudara-saudara yang lain. Dan itu sebabnya lalu dia dicemplungkan dalam sumur kering. Kemudian diambil lagi. Jubahnya dirampas, dicelup dalam itu darah domba dan kambing. Lalu ditunjukkan kepada bapaknya. Oh Yusuf sudah mati, diterkam binatang buas. Padahal tidak. Dia diangkat dari sumur kering, dia dijual. Lalu dia ada di rumah Potifar. Saudara dikasih oleh Tuhan. Di rumah Potifar, dia juga mengalami hal yang buruk. Yaitu diajak berbuat maksiat dengan tante Potifar. Dia menolak. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Tapi lagi-lagi jubahnya lagi tertangkap di tangan istri Potifar. Dibuat barang bukti. Menjadi fitnahan bahwa Yusuf telah berbuat yang buruk. Masuk penjara. Nasibnya buruk sekali. Mimpinya hebat. Tapi dia melewati perjalanan panjang 13 tahun. Hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara. Bagaimana prinsip hidupnya Yusuf. Sehingga dari usia 17 tahun sampai usia 30 tahun. Melewati perjalanan panjang 13 tahun. Baru dia mengalami mimpi itu menjadi kenyataan. Prinsip yang harus kita belajar bersama-sama. Yang pertama. Dimanapun Yusuf berada. Dia sadar akan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Alkitab mencatat kepada kita bukan? Ketika rumah Potifar, penyertaan Tuhan membuat apa saja yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Semua yang dilakukannya menjadi berhasil karena penyertaan Tuhan.
Nah, saya mau katakan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Ini masa-masa sulit secara ekonomi saudara ya. Engkau harus menyertakan Tuhan di dalam semua kerjamu, dalam semua usahamu, dalam semua apa yang saudara buat saudara. Harus sertakan Tuhan. Iya, menyertakan Tuhan. Dia saja yang buat kita berhasil dan beruntung. Saudara, Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Pada ayat yang kelima, bagian yang kedua sampai ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Saya baca mulai dari depan, tidak apa-apa. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, perhatikan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bilang amin yang keras. Saudara, apakah menyadari penyertaan Tuhan? Seringkali kita sadar akan penyertaan Tuhan ketika toko laris. Kita sadar ada penyertaan Tuhan ketika semuanya aman. Tidak ada yang sakit dalam keluarga. Kita menyadari adanya penyertaan Tuhan ketika semua anak-anak kita lulus dengan cum laude. Kita menyadari penyertaan Tuhan dengan segala sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan pada saudara sekalian. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 dikatakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Dalam keadaan lembah kelam sekalipun. Dalam keadaan bahaya sekalipun. Dalam keadaan yang sangat tidak baik. Dalam keadaan yang sangat buruk. Kita harus sadar Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita sekalian. Satu hari, seorang bapak orang Indian membawa anaknya usia 8 tahun kira-kira pergi ke sebuah hutan kecil. Lalu malam sudah turun, sudah senja. Lalu bapaknya itu pergi meninggalkan anaknya. Dia bersembunyi, dia pergi. Anaknya ketakutan. Sudah gelap. Di mana bapak? Yang dia dengar suara kemersek. Seekor binatang buas sedang menyelinap. Semakin dekat, suaranya semakin keras. Semakin mendekat, dia semakin gemetar. Dia semakin gemetar. Dia mulai menerawang. Di mana bapak? Di mana bapak? Di mana bapak? Dalam keadaan gemetar, tiba-tiba sebuah anak panah dari atas kepalanya. Tepat pada sasaran, binatang buas mati. Dari siapakah datangnya anak panah itu? Bapaknya sedang ada dalam persembunyian. Anaknya tak melihat bapaknya. Tapi bapaknya tahu persis keadaan anaknya. Terancam oleh seekor binatang buas. Dan dengan sigapnya dia melepaskan anak panah. Dan itu sampah. Saudara, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sadarlah. Dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Sekali-kali Tuhan tak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali Ia tidak pernah membiarkan engkau yatim piatu. Penyertaannya sempurna di dalam kehidupan kita sekalian. Sadari ini saudara. Saya mau saksi ya. Awal saya jadi gembala saudara. Gereja kecil, separuh tembok, separuh papan. 6x9 ukurannya. Kusennya sudah dimakan rayap. Kalau kasih masuk jari mak push. Lalu di luar ada sebuah sumur dan kamar mandi. Domba yang diserahkan pada saya 6 ekor. Dewasa. Tapi dengan 6 ekor ini saudara. Banyak orang tak suka. Saya sudah dengar isu-isu, saya sudah dengar suara-suara sumbang. Tak cocok, tak pantas, tak sesuai. Macam-macam. Waktu ada persidangan. Saya bilang pada suami saya, kalau dalam persidangan ada yang mempertanyakan tentang penempatan saya di Pasirian, saya tak mau berdebat. Hamba Tuhan tak usah berdebat, saya akan pamit, saya tenteng koper dan saya akan pulang lebih awal, kau jangan kaget. Saya pesan pada suamiku. Dalam persidangan, tidak ada orang acungkan tangan, tidak ada interupsi tentang penempatan saya. Wah lega saya, puji Tuhan, tak ada. Berjalan ke ruang makan, kira-kira 150 sampai 200 pejabat ketika itu. Ada seorang panggil saya, Sis Vivi. Namanya dipanggil, aku ngadep. Saudara, jarak 1 meter, saya dituding. Sambil goyang lagi.
hampir ke hidung. Betul. Dia bilang, penempatanmu di Pasirian tak sesuai dengan tata gereja kami. Saudara, tidak siap saya. Sama sekali tak siap. Siapnya itu kalau di persidangan. Mohon maaf, saya hamba Tuhan tak mau bertengkar. Saya mau izin pulang saja, terima kasih. Maunya begitu. Yang kusiapkan seperti itu. Tapi yang begini ku tak siap. Serius tak siap. Lututku goyah. Gemetar. Kalau bercermin itu pasti kuping merah itu. Rasa tak nyaman sama sekali. Tidak bisa jawab. Lalu saya menoleh ke sebelah kiri. Kira-kira 15 meter ke sana. Pimpinan tertinggi organisasi di mana saya ada duduk di situ. Lalu dari sini ya saudara. Kadang dari sini ya. Langsung aja. Bapak tanya aja di situ. Kutunjuk begitu. Kemudian dari sebelah kanan saya ada seorang wanita. Dia seorang rekan hamba Tuhan wanita dari luar kota. Saya tidak terlalu kenal baik. Lalu dia bilang gini, Bu Vivi, saya ada kepentingan sekali dengan ibu. Coba ikut saya sebentar. Sabar ya Pak, saya ada kepentingan. Lalu saya ikut dia. Sampai di kamar, aku tanya, perlu apa Bu? Saya tak ada perlu apa-apa. Kulihat kau kejepit. Kulihat kau seperti orang yang sedang terkena ancaman. Tuding-tuding begini. Jadi ku bawa kau keluar. Dengarkan saya. Itulah penyertaan Tuhan. Sempurna dalam kehidupan kita. Gak usah minta pembelaan. Dia bela kita karena kita melekat kepada dia. Amin. Karena kita sadar. Situasi paling buruk sekalipun. Tuhan Yesus tetap baik bagi kita sekalian. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bilang amin. Dia ada di sini. Dia sedia berkarya untuk kehidupan saudara juga. Amin. Untuk memberikan pembelaan. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Sadari bahwa dalam situasi apapun Tuhan tetap ada. Musim boleh berganti. Kasih Tuhan tetap ada. Setia menyertai kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi kita perlu sadar akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua. Yusuf ini bekerja penuh tanggung jawab. Alkitab tuliskan. Itu ketika di rumah Potifar. Potifar tidak usah urus apa-apa. Semua sudah diurus oleh Yusuf. Kecuali yang tidak boleh dijamah itu istrinya. Kan begitu. Nah, sebagai itu budak. Sekarang jadi tawanan di penjara juga. Dia juga diserai segala macam tanggung jawab. Karena dia bekerja dengan luar biasa. Kepala penjara tidak usah melakukan apa-apa. Semua diserahkan Yusuf. Semua diserahkan Yusuf. Sudah. Satu hari. Saya dititipi oleh sepasang suami istri pemilik toko. Untuk mencarikan pegawai. Boleh wanita, boleh pria. Kalau jadi hamba Tuhan itu kalau saudara tahu ya. Saya tidak tahu dengan Pastor Semi di sini ya. Tapi model kayak saya ini saudara titipan banyak. Banyak titipan. Padahal sudah tahu kami ini gembala sidang hamba Tuhan. Mau jual rumah titip juga. Sepertinya saya ini makelar. Sungguh nih saudara. Bu Bibi tolong ya Bu Bibi. Rukoku mau dijual. Bu Bibi kan keliling-keliling kemana. Barangkali ada yang cari ruko tolonglah ditawarkan rukoku. Mau bilang enggak ini ya kurang pantas. Bilang iya ini aku apa makelarmu. Ya kayak begitulah. Nah ini titip cari apa itu pegawai. Itu namanya apa? Agent kah? Ya pokoknya makelar juga lah. Makelar juga. Lalu saya bilang oke lah perempuan apa laki-laki. Apa saja boleh, mau perempuan mau laki boleh. Oke. Nanti kalau di dalam perjalanan pelayanan ada yang butuh pekerjaan, nanti ku kasih nomor telepon, menghubungi dan lain sebagainya. Sudah mau pulang, berselama mau pulang. Tunggu Bu Bibi. Ada catatannya. Catatannya apa? Jangan cari yang Kristen ya Bu. Aneh orang ini. Ku tanya loh, Bapak Ibu Kristen apa enggak? Kristen. Loh, cari itu yang Kristen. Kan kita perlu menolongnya sesama saudara seiman. Alkitab ajar seperti itu bukan? Dia bilang, maaf Bu Bibi, kapok. Loh, emangnya kenapa? Kalau Kristen itu datang terlambat, ditegur, marah.
Kalau Kristen itu kelihatan agak kurang bertanggung jawab, ditegur, marah. Mending yang tidak Kristen saja. Yang mendengar ini senyum-senyumlah, tidak apa-apa, tidak usah merasa tersinggung. Tapi kalau memang kau lakukan yang sama, bertobatlah pada saat ini. Itu lebih mulia, betul atau tidak? Betul saudara, ya kerja tidak jujur, datang terlambat, macam-macam lah. Ya, karena menganggap bahwa majikanku sesama Kristen kok, sesama saudara seiman, segereja lagi, nyanyi bersama, duduk bersanding. Boleh saudara. Tapi Alkitab bilang kalau majikanmu itu Kristen, dia harus mendapatkan lebih baik daripada yang kau berikan kepada yang lain. Karena dia saudaramu seiman. Betul atau tidak? Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi kita lakukan yang salah saudara. Kalau saudara seiman kita hewes sesukanya kita. Bertobat saudara. Alkitab tulis. Kalau bengis sekalipun, kalau kau masih mau ikut, kau masih mau dapat uangnya, ya lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Alkitab catat dalam Kolose pasal yang ketiga, pada ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kolose pasal 3, ayat 23 sampai ayat 24. Lihat, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mau beritahu saudara ya, bukan hanya pelayanan di mimbar ini saja kau lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bukan hanya itu. Segala sesuatu, pekerjaan sekuler itu, saudara harus melihat itu bahwa itu sebuah pelayanan saudara. Loh kok tidak semua orang bilang amin ya? Ini tidak menyesatkan loh, seriusin. Semua yang ada di sekuler itu juga sebuah pelayanan saudara. Itu juga Tuhan anugerahkan kepada kita sebuah pekerjaan. Bisa bilang amin? Kita bilang yang mau makan harus bekerja. Kita semua mau makan. Jadi Tuhan anugerahkan pekerjaan untuk kita dan kita harus melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bilang amin. Ada banyak orang hari Senin datang, aduh rasa malas, rasa kacau balau, tidak mau pergi bekerja, uangnya mau. Loh, jangan begitu saudara, jangan begitu. Orang malas dikejar kemiskinan. Orang harus rajin saudara, orang rajin diberkati oleh Tuhan. Dan mengerjakannya harus segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara akan tahu hasilnya luar biasa. Kamu tahu? Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bilang amin yang seru. Amin lebih seru. Ya, lakukan itu. Segenap hati. Di mana saja saudara pergi bekerja. Mau majikan Kristen, mau majikan belum jadi Kristen. Majikan saudara seiman atau belum. Kerjakanlah semuanya itu dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kau akan mengalaminya. Bahwa luar biasa Tuhan akan mengupahi kita. Mungkin majikan itu tidak memberi cukup untuk kita. Tapi karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Tuhan punya 1001 macam cara untuk membukakan tingkap-tingkap langitnya. Untuk memberkati saudara sekalian. Bilang amin. Semua kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar supaya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dilakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berikut. Yang pertama tadi apa saudara? Sadar akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Lipatkan dia. Sadar akan penyertaannya. Yang kedua. Bekerja penuh tanggung jawab. Sekarang yang ketiga. Prinsip di hidupnya Yusuf itu. Dia sangat rendah hati saudara. Dia kan bisa menafsirkan mimpi juru roti. Dia juga bisa menafsirkan mimpi juru minum raja. Nah ketika raja bermimpi dan orang-orang pandai, orang-orang pintar, ahli sihir semua tak bisa menafsirkannya. Orang ingat ada pemuda Ibrani itu namanya Yusuf. Dia bisa menafsirkan mimpi. Dia dibawa keluar. Nah inilah mulainya saudara. Ketika dibawa keluar, lalu raja bilang, ku dengar kau hebat. Kau bisa menafsirkan mimpi. Yusuf bilang apa? Bukan aku. Sekali-kali bukan aku. Tapi Allah yang akan mengaruniakannya kepada paduka Tuanku Raja. Ini loh saudara.
Mari kita belajar sebuah kerendahan hati. Tadi pukul 9 saya bicara tentang kerendahan hati. Ini sangat penting saudara. Alkitab mencatat bahwa ketika kita merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Sebuah rahasia mau ditinggikan oleh Tuhan harus ada yang namanya sebuah kerendahan hati saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika dia mulai diangkat oleh Tuhan sesuai dengan yang dia mimpi. Raja copot cincin meterai dipakaikan loh kepada Yusuf. Dipakaikan jubah dari kain halus. Lalu dinaikkan kereta yang kedua. Lalu semua orang berseru, hormat kepada Yusuf. Hormat kepada Yusuf. Saudara lihat, sekali lagi saya mau katakan, kalau engkau mau ditinggikan Tuhan, engkau mau mengalami kenaikan, engkau mau mengalami hal-hal yang lebih besar, dipromosikan oleh Tuhan, rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Saudara, kita melihat kerendahan hatinya Yusuf. Saudara-saudaranya yang masukkan dia dalam sumur, yang angkat dia lagi dan dijual. Yang diakuinya kepada bapaknya bahwa Yusuf sudah diterkam binatang buas. Mereka sekarang datang kepada Yusuf dengan ketakutan yang sangat. Mereka mau minta gandum. Lalu mereka berkata, kami mau jadi budakmu saja, tidak apa-apa. Saking takutnya sudah. Tapi Yusuf bilang apa? Siapakah aku? Tuhan itu pembalasan dan bukan aku. Aku tak punya hak untuk membalas. Luar biasa loh saudara. Yusuf punya hak untuk bisa menghabisi saudara-saudaranya. Tapi dia tidak melakukan itu saudara. Dia yang dilakukan, dia melepaskan pengampunan untuk saudara-saudaranya. Bahkan dia memberikan jaminan makan dari saudara-saudaranya sampai kepada keturunan mereka. Ini luar biasa saudara. Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 pada ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Tadi saya sudah baca juga. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yusuf, dia bilang, engkau memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Untuk memelihara satu bangsa yang besar, aku dibawa ke tempat ini. Saya tidak tahu, barangkali ada rekan-rekan jahat yang orang buat kepada saudara. Dicegalnya pelayanan saudara, dicegalnya usaha saudara, dicegalnya semua apa yang saudara buat. Dan hari ini dengarkan saya. Pembalasan bukan hak saudara dan saya. Pembalasan itu hak Tuhan. Bilang amin yang keras. Jangan mencoba untuk turun tangan memberikan pembalasan saudara. Jangan sama sekali saudara. Biarkan tangan Tuhan sendiri yang turun. Dan kita tidak. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, saya mau cerita lagi ya. Satu hari ada seorang rekan berlari-lari kecil datang ke tempat kami. Dia punya fotokopi sebuah surat. Surat itu dari rekan hamba Tuhan. Saya minta maaf ya, saya bersaksi tentang rekan hamba Tuhan, tapi tidak mengatakan bahwa semua rekan hamba Tuhan itu tidak bagus, tidak. Hanya menyaksikan saja. Fotokopi surat dari seorang rekan hamba Tuhan. Ditujukan kepada pimpinan Badan Pekerja Daerah, organisasi di mana saya ada. Kok bisa dapat surat ini? Karena dia bekerja di situ. Jadi dia ada surat masuk, surat itu isinya seluruh dari awal sampai akhir fitnahan kepada saya. Ibu Vivi pergi jemput jemaat. Ibu Vivi, itu orang Jawa bilang, ngocok-ngocok pekerja untuk direbut. Lalu Ibu Vivi apa lagi? Oh, dari ujung atas sampai ke bawah, semua kejahatan yang saya buat. Dan sama sekali saya tidak pernah melakukan itu. Sama sekali tidak. Ya, orang ini tahu. Sebab itu dia rasa tidak terima. Lalu difotokopi dibawa kepada saya. Oh,
Waktu baca itu saudara, jantung berdebar. Kuping rasa panas. Kalau bercermin pasti muka merah. Lalu saya buka agenda. 1 minggu ke depan kira-kira ada pertemuan wilayah. Ku pasti ketemu orang ini. Dan saya sudah pasang gaya di depan cermin. Betul, saya akan pegang surat ini. Ku tidak pakai bicara. Ku pasang gaya. Nanti mungkin dia ku balik lagi. Tanda tangannya Sopo. Stempelnya gereja Sapa. Saya sudah rencana ini saudara. Sudah rencana. Karena ini tidak terbukti sama sekali. Ini kejahatan yang sangat kejam, ini fitnahan. Hari pertemuan. Saya datang, hadir. Ada evaluasi, ada doa, ada renungan, ada semuanya. Kemudian ada makan-makan, makan-makan. Lalu bersalaman, lalu pulang. Sudah sampai di rumah, sudah masuk kantor gereja. Lalu saya buka tas, ya astaga, surat ini kok nganggur di sini. Surat yang sudah kusiapkan itu, fotokopi itu saudara. Yang sudah kupakai gaya di cermin lagi mau kayak apa gayanya. Loh kok bisa? Ketemu loh sama orangnya, bersalaman lagi saudara. Loh kok bisa ya? Datang salaman pulang salaman, suratnya ketinggalan. Waduh menyesalnya luar biasa saudara. Sungguh menyesal. Kok bisa ya lupa ya? Sudah kusiapkan 1 minggu lebih. Kok bisa lupa? Tuh kok bisa lupa? Sepertinya tergelitik di hati ini. Suara Roh Kudus bilang. Aku bisa mengingatkan. Tapi aku juga bisa buat kau lupa. Oh. Ternyata Roh Kudus bisa buat kita jadi lupa. Orang suka bilang, mengampuni itu melupakan. Saya bilang mana bisa lupa kalau sudah pikun baru bisa lupa. Ya, betul atau tidak? Kau buat salah, aku tak bisa lupa. Kalau sudah pikun aku lupa. Tapi ketika ini special case yang Tuhan buat untuk saya, lupa. Saya menyesal. Tapi karena Tuhan bilang aku yang buat lupa, aku ambil saudara, aku robek. Sampai kecil-kecil, buang di rabis dan selesai. Saudara. Selesai. Satu hari orang itu sakit. Saya tadi tidak lanjut ya. Orang yang begini-begini itu sakit. Suami saya waktu perjalanan ke Surabaya dia bilang begini. Mam, bapak itu sakit. Kau kunjungilah. Mendoakan. Perlu diuji loh Ustaz. Perlu diuji. Saya bilang oke. Saya panggil pekerja wanita. Naik mobil. Panggil sopir. Beli sekotak kue. Aku datang. Belum masuk kamar saya bilang, Pak saya Vivi datang mau berdoa. Dia bilang oke masuk. Saya masuk dengan staf lalu bersalaman. Maafkan saya Bu. Oh bukan itu. Saya sudah memaafkan saya datang di sini mau mendoakanmu. Ya, saya berdoa. Tapi Tuhan mengendaki lain. Dia inna ilahi. Selesai. Nah itu yang begini-begini ya. Kayak yang ini. Saya pergi berdoa dengan rekan-rekan yang lain. Tapi Tuhan juga mengendaki lain dan dia meninggal dunia. Yang saya mau kasih tahu saudara ya. Saya dengan istrinya baik. Lalu iblis bilang begini. Kok enggak pernah cerita sama istrinya? Apa yang suaminya almarhum buat kepada kamu? Ceritalah biar dia tahu. Coba barang orang sudah mati loh iblis suruh aku cerita. Cerita biar dia tahu suaminya seperti apa. Tapi saya tahu bahwa itu bukan yang Tuhan mau. Sampai hari ini saya dengan istrinya sangat karib. Dan saya belum pernah omong. Kau tahu ya suamimu bikin surat kepada pimpinan. Aku difitnah gini. Ku tahan bibirku. Ku tahan sampai hari ini dia baik dengan saya. Kalau kemana-mana saya jemput, dibilang aku suka kalau disebut Bu Vivi. Dan kami jadi karib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar. Hidup ini. Kalau kita baca dulu dalam Roma ya. Roma pasal yang ke-12. Ayat 17 sampai ayat
17 dan 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Loh, tidak gampang loh semua orang, saudara. Kita buat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, bukan? Tapi Alkitab bilang apa jasa kita? Orang berdosa juga melakukan seperti itu. Kemudian ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bilang amin dulu. Saudara, kalau orang buat baik kepada kita, lalu kita balas dengan jahat, itu sifatnya siapa? Iblis. Betul? Orang buat baik kok kita balas jahat, itu sifatnya iblis. Kalau orang buat baik kepada kita, lalu kita balas dengan berbuat baik, itu sifatnya siapa? Manusia pada umumnya. Betul? Kalau di tempat kami di desa itu sangat keras sekali yang namanya tepo seliro. Saya mengerti tepo seliro. Kalau kita dapat sesuatu dari mereka, satu kali kita juga mesti balas sesuatu kepada mereka. Bahkan ada suku, salah satu suku itu kalau saudara datang kasih angpau di pernikahan, itu dicatat. Nanti kalau saudara kasih berapa dicatat, gilirannya saudara juga mantu, orang ini kalau datang, dia harus kasih cocok dengan yang dicatat itu. Kalau tak cocok ditagih. Loh, betul saudara, ditagih, ditunjukkan catatnya itu. Loh, dulu aku kasih kamu sekian, kok kamu sekarang kasih aku sekian. Bayar dong, harus bayar. Beneran itu. Nah, itu sifatnya manusia. Kita juga manusia. Tapi kita manusia yang dilahirkan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus harusnya berbeda. Bilang amin yang seru. Harusnya berbeda. Kalau orang buat jahat kepada kita, yang harus kita balas yaitu dengan kebaikan. Karena firman yang kita baca tadi, kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang, termasuk orang yang berlaku jahat kepada kita. Bilang amin. Itu yang Tuhan ajarkan. Kalau kita sebut kita anak-anak Tuhan, ini sifatnya Tuhan. Dijahati, dia balas dengan baik. Dijahati, dia balas dengan kebaikan. Nah, mari kita belajar bersama-sama prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Yusuf. Sadar akan penyertaan Tuhan. Dalam segala situasi, tetap menyadari, bahkan melibatkan Tuhan di dalam segala lini kehidupan kita. Karena penyertaannya sempurna atas kita. Yang kedua, kita perlu bekerja dengan penuh tanggung jawab, saudara. Di bidang apa saja pekerjaan kita. Mau pekerjaan kecil, mau pekerjaan besar. Mau pekerjaan secara rohani, nyata maupun sekuler. Semuanya kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang berikut, yang ketiga. Kita harus melakukannya dengan sebuah kerendahan hati saja, saudara. Orang sombong ditentang Tuhan. Orang rendah hati dibelas kasihannya Allah. Kalau kita mau dapat belas kasihan Allah, maka ambillah keputusan untuk hidup dalam kerendahan hati. Tadi siang saya katakan, rendah hati itu bukan bicara bisa atau tak bisa. Ada seorang ibu bilang pada saya begini, ya Bu Pipi bisa lah karena sudah lama melayani. Bisa lah rendah hati, saling mengampuni dan seterusnya. Saya masih baru, belum bisa. Loh, mengampuni dengan sebuah kerendahan hati. Mengasihi dengan sebuah kerendahan hati. Itu tidak bicara lama atau tidak lamanya kita ikut Tuhan. Tidak bicara bisa atau tidak bisa. Bukan bicara mampu atau tak mampu. Bukan bicara sanggup atau tak sanggup. Tapi kerendahan hati adalah sebuah keputusan. Dan kita harus berkata, ya aku mau. Ketika kita bilang ya aku mau. Roh Kudus di dalam kita mengalirkan kasih yang penuh dengan kerendahan hati. Menjamah orang-orang di mana kita harus menyatakannya kepada mereka. Jadi kerendahan hati adalah sebuah keputusan. Bilang keputusan. Sekali lagi keputusan. Ya, bukan bisa atau tak bisa. Bukan mau, bukan sanggup atau tak sanggup. Bukan mampu atau tak mampu. Tapi mau atau tak mau. Ketika kita bilang yes aku mau. Roh Kudus sudah siap untuk mengalirkan itu dari dalam kehidupan kita. Ayat terakhir. Lukas pasal yang ke-6
pada ayat yang ke-33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Mari malam ini kita taruh firman ini dalam hati kita. Ada kejahatan-kejahatan yang orang buat kepada kita. Ada orang iri hati dan melakukan hal yang buruk kepada kita. Lepaskanlah sebuah kerendahan hati untuk balas semua dengan kebaikan saja. Karena itu sifatnya Allah. Kita anak-anak Allah, seharusnya kita meneladani sifatnya Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.